Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rahmanita Ananda, Arifan Kurniawan Syah, Khairun Nisa, dan Khairun Nisa Putri. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu alat instrumentasi, yaitu instrumentasi NMR, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan umum. Spektroskopis adalah ilmu yang mempelajari materi berdasarkan cahaya, suara, atau partikel yang dipancarkan, diserap, atau dipantulkan oleh materi tersebut. Spektroskopis resonansi magnetik inti (NMR) adalah salah satu metode spektrometri yang penting untuk menguraikan atau menentukan struktur dari senyawa yang tidak diketahui, termasuk stereokimia dari suatu senyawa. Eksperimen pada NMR meliputi HMNR yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai jumlah serta jenis atom hidrogen serta sifat lingkungan dari hidrogen. Yang kedua, CMNR memberikan informasi struktur berdasarkan pergesekan kimia dari bermacam-macam karbon kepada suatu senyawa. Saya akan menjelaskan mengenai CNMR. CNMR memiliki daerah pergesekan kimia yang lebih besar dibandingkan dengan 1 HNMR. Sehingga waktu pengamatan 13 CNMR 20 kali lebih lama dibandingkan 1 HNMR. CNMR yang dapat digunakan meliputi DEPT, yaitu Distructionless Enzyme Bipolarization Transfer, digunakan untuk menentukan keberadaan atom karbon C sekunder, C primer, C tersier, dan C quaterner. JMOD atau J modulation 13 CNMR berguna dalam penentuan jumlah atom karbon serta jenis karbon. Prinsip kerja NMR. Prinsip kerja dari NMR yaitu untuk mendapatkan inti dalam molekul dalam arah yang sama, sehingga nantinya medan magnet yang sesuai dengan molekul akan dikonversi menjadi spektra NMR, sehingga struktur molekul dapat teridentifikasi. Komponen dalam NMR itu untuk menghasilkan medan magnet yang sangat kuat menggunakan elektromagnet superkonduksi yang membutuhkan suhu yang sangat rendah. Fungsi pengujian instrumen. Spektroskopi NMR memberikan informasi mengenai jumlah, sifat, dan lingkungan atom hidrogen dalam suatu molekul. Konsep dasar spektroskopi NMR ditimbulkan adanya fenomena dari inti atom yang memiliki medan magnet. Dalam medan magnet yang kuat, inti-inti atom tersebut dapat berorientasi dengan tenaga potensial yang sesuai. Kegunaan yang besar dari resonansi magnet ini adalah karena tidak setiap proton dalam molekul beresonansi pada frekuensi yang sama. Hal ini disebabkan karena proton dikelilingi elektron dan menunjukkan adanya perbedaan lingkungan elektronik antar suhu proton dengan proton lainnya. Kegunaan NMR yang pertama, menentukan struktur komponen yang baru dan sintetik yang baru. Yang kedua, kemurnian dari komponen. Yang ketiga, ke arah reaksi kimia. Yang keempat, menduga letak titik dari suatu molekul. Instrumen ini juga dapat diaplikasikan dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama, industri kimia. Determinasi kandungan hidrogen dalam senyawa hidrokarbon, pengukuran kandungan air dalam bahan alam. Misalnya, minyak bumi, analisis kandungan minyak pada produk jadi dan bahan alam baku, seperti lilin dan minyak. Penentuan elastomer. Yang kedua, obat-obatan, analisis mikrodinamis, pengukuran kecepatan difusi, penentuan lemak. Yang ketiga, industri makanan, penentuan kandungan lemak padat di dalam campuran, mempelajari ikatan air dalam makanan. Yang keempat, yaitu ilmu material, mempelajari stabilitas emulsi, mempelajari waktu reaksi polimer. Perhatikan grafik yang ada pada PPT. Nah, grafik tersebut merupakan grafik dari spektra NMR
dari senyawa toluena, pesilena, dan mesitilena. Dalam ketiga spektra tersebut, terlihat bahwa adanya dua puncak serapan dalam setiap proton-proton dari cincin yang menunjukkan serapan low-field yang berkarakteristik dari proton-proton aromatik. Nah, untuk ketiga jenis senyawa tersebut mempunyai pergeseran kimia yang hampir sama, yaitu pada 7,17, 7,05, dan 6,79. Nah, sekarang mari kita perhatikan intensitas relatif dari masing-masing serapan. Dari ketinggian puncak-puncak, secara kasar kita dapat melihat bahwa puncak Higg-Fal untuk proton-proton pada rantai samping itu lebih kecil daripada puncak low-Fal-nya dari proton yang ada pada aromatik. Perbandingan ini didasarkan pada luasan di bawah puncaknya, yang menunjukkan bahwa puncak-puncak untuk proton rantai samping itu dan puncak-puncak pada proton aromatik itu mempunyai harga dengan perbandingan 3:2 untuk pesilena, 3:5 untuk toluena, dan 3:1 untuk mesitilena. Senyawa yang ada pada tiga jenis grafik di samping yaitu CH2Br, CH2Br2CH3, CH2Br2CH3, CH2Br 1,1,2 tribomoetana, 1,1 dibromoetana, etil bromida. Nah, setiap senyawa ini mengandung dua macam proton, sehingga ia seharusnya memiliki dua buah puncak nih. Namun, ternyata mereka masing-masing memiliki puncak yang berbeda. Untuk toluena, dia ada 5 puncak yang terbentuk. Untuk pesilena, dia ada 6 puncak yang terbentuk. Dan untuk mesitilena, dia ada 7 puncak yang terbentuk. Nah, spektrum MNR ini menunjukkan bahwa adanya sebuah sinyal untuk setiap jenis proton dalam suatu molekul. Jadi, spektrum ini atau spektrum NMR ini digunakan untuk mendeteksi protonnya. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai spektrum NMR ini. Nah, jika ada kesalahan, saya mewakili teman-teman saya untuk meminta maaf dan semoga dapat menambah wawasan kita lagi. Terima kasih, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.